Ya, assalamualaikum sobat, kalian bertemu kembali di TMC Vlog. Vlog ini cukup spesial karena kita kedatangan satu produk yang boleh dibilang kendaraan yang sedikit berbeda bila dibandingkan dengan beberapa produk yang biasa kita review di TMC Vlog. Kali ini kita kedatangan TVS iQube. TVS iQube ini merupakan salah satu dari produk kendaraan listrik 100% atau EV atau electrical vehicle 100% listrik, dan TVS iQube ini diproduksi oleh pabrikan TVS yang ada di India sana. Nah, kebetulan TVS Indonesia sedang melakukan market research atau riset market di Indonesia. Salah satu yang mereka pilih adalah TMC Vlog gitu. Terima kasih buat TVS Indonesia untuk kepercayaannya. Mereka ingin tahu seperti apa penerimaan market di sini dan apakah TVS iQube ini bisa sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh market sepeda motor Indonesia ke depan. Seperti kita ketahui, kemungkinan ke depan ya kita akan bertemu dengan salah satu kondisi di mana EV atau electrical vehicle atau kendaraan listrik itu akan menjadi boleh dibilang moda transportasi utama ke depan bila dibandingkan dengan sepeda motor atau kendaraan dengan mesin oto atau mesin berbahan bakar fosil. Cukup nggak terlalu banyak lagi karena saya sendiri sih kepo pada dasarnya dengan TVS iQube ini. Teman-teman sekalian, langsung aja untuk di video pertama ini kita akan coba untuk kupas fisiknya, mungkin sedikit jeroannya dari TVS iQube ini. Pada dasarnya ini adalah boleh dibilang EV berapa ya? EV ke 1234, mungkin ada PCX elektrik gitu ya. Terus ada sempat pernah saya ketemu dengan VRQ ya. Terus habis itu pernah juga ketemu juga dengan Gesit yang produksi lokal Indonesia. Kita akan cek dan kita akan mungkin sedikit komparasikan dengan motor-motor yang sudah pernah saya temui tersebut. Ikuti vlog ini sampai habis sob. Yuk. Nah teman-teman, jadi ini nih ya, yang namanya TVS iQube. Teman-teman bisa lihat di sini ya, namanya beneran TVS iQube Electric. Itu ada di bagian belakang ya. Nanti kita juga bisa lihat ada di bagian depan mungkin ya. Sementara nih tulisannya di bawah. Wis, di bagian yang kalau di skutik itu tempat CVT, tapi kalau ini bukan CVT, hanya swing arm biasa. Di situ ada tulisan TVS Electric. Ini kalau malam ada kayak pedaran warna biru, keren banget. Gitu. Jadi pada dasarnya kayak gini, kalau menurut saya ini tuh serius desainnya serius ya, TVS iQube Electric ini. Build-nya dia membuat bener-bener mirip skuter, walaupun memang secara umum skuter TVS yang sebelumnya tuh jarang yang bentuknya kayak gini gitu ya. Jadi ya jadi modelnya nggak kayak PCX. Kalau PCX itu kan dia menghadirkan platform bentuk yang disamakan dengan PCX bahan bakar atau mesin oto gitu ya, PCX elektriknya. Sementara ini TVS iQube ini nggak ada yang versi yang mesin otonya gitu loh. Teman-teman bisa lihat di sini bentuknya skuter gede gitu ya, skuter yang bohai kayak begitu iQube ini. Terus secara bentuk sih memang masih skuter banget sih ya, bohai, demplon, gede gitu. Teman-teman bisa lihat di sini dari bagian depan ya, di bagian depan juga batok bagian atas juga gede gitu. Ntar kita bisa lihat juga lampu-lampunya apa aja gitu ya. Dari sini ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kayak windshield, di windshield batok, terus di sini ada DRL nih, teman-teman bisa lihat ya. Nih ya, di bagian sini itu DRL. Nih ini DRL. Kalau dinyalain ini ada pendaran warna LED putih di sini. Smart X Connect, artinya TVS iQube ini memiliki konektivitas dengan ponsel gitu ya, melalui Bluetooth gitu ya. Nah, bila kita hadir lagi ke depan, TVS iQube ini bodinya, tebeng depannya itu sama, menghadirkan lampu yang sudah LED semuanya. Baik lampu utama ya, LED. Ini ada 3 klaster ya. Ada tulisannya LED teh gitu ya, dan ini tuh
lampu jauh dan lampu dekatnya ada di sini, dan lampu sennya juga ya ada di samping sini. Teman-teman bisa lihat ada mata-mata lampu sen. Lampu sennya juga sudah LED teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa lihat di sini, dan jadi tuh gayanya tuh kayak lebih bukan ke PCX ya, lebih ke kalau Honda itu Scoopy ya, bentuknya bulat kayak gitu, jadi nggak sharp kayak gitu. Dan kita bisa lihat lagi dia menggunakan ban tubeless ya, mereknya TVS ya, bannya TVS, ukurannya 90-90-12 di depan dengan rem cakram nih, dan suspensi yang teleskopik ya. Ini udah tubeless. Terus teman-teman bisa lihat lagi di sini ya. Nah, ini dia nih ya, pengereman cakram bagian depan dengan satu piston kaliper. Bannya TVS ya, TVS jadi bikin ban juga ya, branding ban juga, keren juga sini. Nah, jika kita lihat lagi, ini kaca spionnya uniknya, bentuknya kotak banget gitu loh teman-teman sekalian ya. Kalau bisa lihat di bagian kanan maupun bagian kiri, ini tuh kayak kaca spion zaman dulu, terus habis itu dipakai buat mobil-mobil ya gitu, bentuknya kotak kayak gitu lah teman-teman sekalian. Kalau kita lihat bagian dashboard secara utuh keseluruhan, boleh dibilang dia itu ya mirip skuter biasa sih. Pada dasarnya ya skuter biasa, dengan misalkan di handlebar itu ada yang di sebelah kanan itu handlebar biasa, lalu ada rem depan sama ya seperti skuter, rem depan di sini, lalu ada kayak hazard ya, lampu hazard, terus ada PV nih. Nah, ini untuk parking ya, aneh nih karena motor ini nanti kita misalnya dia bisa mundur teman-teman sekalian. Terus habis itu ada mode di sini teman-teman sekalian, nih ada mode karena motor listrik ini memiliki paling tidak 2 mode gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jika kita lanjut ke handlebar sebelah kiri itu masih sama. Handlebar kiri di depannya itu ada rem belakang, sama kayak skuter biasa, rem belakang ya. Lalu kita bisa lihat juga panel-panel saklarnya itu ada lampu jauh, lampu dekat, terus ini nggak bisa dipencet lagi ya, jadi nggak bisa, jadi nggak ada lampu dimnya, terus lampu sen, pilihan lampu sen kanan kiri, dan klakson atau horn seperti itu. Plus juga kaca spionnya yang kotak juga. Nah, lalu kalau kita ke bawah itu kita akan bisa lihat sini ada hook di tengah ya, terbuat dari ini namanya agak lentur juga nih, namanya plastik untuk hook atau sangkutan barang. Lalu kita bisa lihat juga nih kuncinya, belum ada security sama sekali gitu ya, jadi biasa aja colok on off, terus buat ngelok setang ya. Kita bisa juga lihat di sini ada ngelok setang dan on kayak gitu. Coba kita lihat lagi sekarang kuncinya. Jadi kuncinya sendiri itu modelnya udah dilipat teman-teman sekalian. Jadi masukin gini, bentuknya kayak gini, ada tulisan logo iCube ya, bentuknya kotak. Terus di sini nggak ada apa-apa sih. Ini ada apa ya? Saya juga nggak tahu. Belum ketahuan. Oh, ini lampu ini teman-teman sekalian. Ini lampu senter biasa. Lalu untuk buka kunci biasa, buka gitu. Lalu tekan. Nah, teman-teman sekalian pasti kepo nih, pengen lihat seperti apa pada saat dibuka gitu ya, atau dinyalakan. Nah, coba kita nyalakan. Ada suara-suaranya teman-teman sekalian, lucu juga sih suaranya, tulisan iCube ya, ini sudah kayak ponsel sih ya. Terus langsung dia menunjukkan berapa persen dari isi dari baterai. Nah, kebetulan saya baru aja ngecas nih, hadir 97%, hampir full gitu lah teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini side stand ya, ada indikator side stand, ini artinya side standnya lagi on gitu ya, dan ini digunakan mode untuk membuka atau menjalankan motornya gitu. Jadi ini harus rem belakang dipencet, terus habis itu pencet yang ini nih modenya nih ya gitu, ini modenya. Jadi tekan dulu ini, lalu sembari menahan tekanan rem belakang kita menekan tombol atau saklar mode ini, baru setelah itu bisa jalan. Nah, ini merupakan salah satu safety-nya. Jadi kalau misalkan ini udah di jalan, dibuka on, dia nggak langsung bisa dijalanin, jadi harus difungsikan dulu agar skuter ini, iCube ini bisa langsung jalan.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini tuh ada kayak di samping sini ada konektor. Nah, ini adalah konektor buat ngecas, teman-teman sekalian. Nanti saya akan coba infokan dan tunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya ngecas ya, ngecas di TVS iQube ini. Pada dasarnya simple karena TVS sudah menyediakan beberapa peralatan gitu loh, teman-teman. Nah, ini dia peralatannya. Jadi ini peralatan chargernya ya, peralatan chargernya. Dan itu terdiri kayak pertama ini ada kayak adaptor ya, adaptor, lalu ini yang buat konektor untuk ke kabel PLN ya, kabel jaringan PLN atau jaringan listrik biasa. Dan ini nih teman-teman sekalian ya yang tadi saya tunjukin untuk ngecasnya lah gitu ya teman-teman sekalian ya. Ini yang buat ngecasnya nih, bentuknya kayak begini. Nah, jadi seperti itu. Jadi udah termasuk paket pengecasan sehingga kita bisa ngecas di rumah atau di kantor. Pokoknya yang ada colokan kayak gini aja 220 volt. Kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita mencoba untuk lihat di deck. Nah, decknya ini cukup rata sih kalau menurut saya sih. Seperti kayak beberapa skutik-skutik yang mengutamakan fungsional. Jadi itu lebar ya. Galon doang sih kayaknya masuk gitu. Bila dibandingkan dengan skutik-skutik Jepang yang banyak dihadirkan di sini tuh kayaknya ini lebih lebar. Dan ini tuh kayak misalkan teman-teman sekalian bisa lihat ada kotak kayak gitu. Nah, itu di dalamnya tuh ada baterainya. Kayak gitu loh teman-teman sekalian ya. Untuk bagian deck dari TVS iQube. Teman-teman bisa lihat lagi, dan ini tuh ada kayak footpack untuk pembonceng di bagian belakang. Lalu kita bisa lihat juga di sebelah samping itu gemuk pada dasarnya desainnya. Terus habis itu untuk joknya ini tuh super empuk kalau menurut saya bilangnya, ini super empuk. Perkiraan saya ini tuh joknya latex, ini empuk abis teman-teman kalian, barik dari depan sampai ke belakang, dipadu dengan kualitas kulit jok yang boleh dibilang ini keset banget gitu, keset tapi elastis, keset elastis. Terus habis itu dipadu dengan jok yang latex, ini akan memberikan kenyamanan riding banget sih kalau untuk TVS iQube ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk buka under seatnya. Kita akan bisa lihat di sini ya. Caranya adalah tadi dibuka ya dengan kunci yang sama dengan untuk menyalakan. Dan ini tuh cukup luas ya. Saya pikir bisa untuk satu helm open face gitu ya. Terus habis itu di dalamnya itu ada kayak apa nih, lampu nih teman-teman sekalian. Ya, di sini ada lampu. Terus habis ini di sini tuh ada kayak kunci. Saya juga nggak tahu nih kunci buat apa ya. Saya masih belum tahu ini kunci untuk apa ya. Sorry, nggak kelihatan. Nah, ya, jadi ini nih kunci ya. Saya masih nggak tahu ini kunci buat apa. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada kayak USB ya, ada kayak port USB, dan ini tuh untuk bisa dipakai untuk ngecas. Kita coba ini buka apa. Wow, ini cut ya, itu jadi kayak ini kayak sikring gitu kayaknya sih ya, nggak tahu deh, mudah-mudahan bener. Jadi itu pada dasarnya bentuknya gini, boxnya kotak, lalu di bagian bawahnya juga ada kayak bukaan, dan ini tuh menurut TVS isinya juga kembali adalah baterai. Jadi baterainya tuh gede banget. Kita bisa lihat bagian belakang dari joknya teman-teman sekalian ya. Dan grab railnya terbuat dari die-cast aluminium, ditambah beberapa detail kayak pegangan yang dilapisi dengan apa nih ya, kulit tapi agak-agak sedikit keras kayak plastik kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah, ini adalah kita bagian ke bagian belakang. Bagian belakang itu boleh dibilang sih bohai gitu ya. Menurut saya sih lucu. Kenapa? Karena dia tetap menghadirkan model yang benar-benar rounded banget. Jadi kalau dari samping tuh rounded abis teman-teman sekalian. Ya, rounded banget, dia nggak ada sharpnya sama sekali, ada tulisan TVS, dan lampunya baik lampu malam, lampu pengereman, dan lampu sen itu menggunakan LED semua. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya, nyala lampu malam, lampu sen, dan kalau lampu sennya nyala itu ada suara ya, ada suara buzzernya kedip-kedip kayak gitu, nit kayak gitu. Nah, jika kita beralih ke bagian samping sebelah kanan ya, samping sebelah kanan itu kita akan bisa melihat di sini
dia itu ada kayak sesuatu yang di cover. Nah ini kalau menurut saya adalah sebuah swing arm sih pada dasarnya ya, swing arm yang di cover dengan cover plastik PE. Lalu kita bisa lihat juga ada hadir suspensi. Nah suspensi ini tuh double ya, kanan dan kiri teman-teman sekalian ya, kanan dan kiri ya. Kita bisa lihat ini sebelah kanan dan yang sini suspensinya sebelah kiri. Nah ban belakang itu sama lebarnya ya, luas lebar dari bannya dengan ban depan yaitu 90 dengan ring 12. Dan yang menarik di ban belakang karena wheel atau bagian velgnya itu di attach mesin atau motor listriknya. Nah motor listriknya ini adalah motor listrik jenis BLDC, jadi udah brushless ya, brushless DC gitu ya. Nah ini powernya itu gede banget sih kalau menurut saya, walaupun dia tuh gayanya ditaruh di velg kayak gitu, ini powernya gede banget motor BLDC ini. Ini tuh powernya itu sekitar 4400 watt atau 4,4 kilowatt yang memiliki setara powernya itu dengan sekitar maksimum itu 5,98 PS gitu, dengan torsinya yang gede banget 140 Nm, 140 Nm. Teman-teman bisa lihat, saya aja punya motor IR6N itu nggak nyampe 100 Nm tuh torsinya. Nah ini tuh torsi motor listrik ini dapat 140 Nm. Ini tuh ngejambak banget asli deh. Nah jika di depan kita bisa lihat bannya itu digunakan untuk pengereman rem cakram, di belakang itu masih menggunakan rem drum atau rem tromol teman-teman sekalian. Nih ya teman-teman bisa lihat tuh ya, ada kayak spring itu untuk menarik tromol atau rem tromol dari TVS iQube ini. Nah sekarang balik lagi kita bicara tentang mesin listriknya. Jadi mesin listrik 4,4 kilowattnya ini itu bisa dipakai menjadi dua mode ya teman-teman sekalian ya. Nanti bisa di setup di depan, nanti kita bisa liatin. Itu untuk mode eco riding itu bisa maksimum kecepatannya di 45 km per jam. 45, 44, 43 kayak gitu maksimumnya, dengan jarak tempuh satu full charge itu bisa sampai 75 km. Nah kebalikannya, kalau dia disetting di mode power itu top speednya bisa tembus 75 km per jam, namun ya jarak tempuhnya berkurang menjadi 45. Gampang banget tuh, dengan top speed 45 itu jarak tempuhnya 75 ya, 75 km, dengan top speed 75 km per jam jarak tempuh dari mesin ini bisa sampai 45 km. Tinggal tergantung kita maunya yang mana, mau eco riding atau mau power riding gitu ya. TVS sendiri ya bilang bahwa baterai dari TVS iQube ini bisa di charge ya dari 0 drain sampai full sampai sekitar 5 jam dengan jaringan listrik di rumah. Namun saya sendiri sudah mencobanya ngecas dan lebih dari 5 jam ya. Kalau saya sih sekitar 6 jam, bahkan lebih sedikit, mungkin 6,5 jam baru full 100% itu ngecas. Cuman biasanya orang kalau ngecas nggak nyampe 100%, 95-97% sudah dilepas. Dan ini tadi nih dari 100% saya diemin satu hari full 24 jam itu turun menjadi 98%. Itu kepake entah kemana gitu ya. Nah jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Nah bicara tentang baterai dari TVS iQube ini ada sekitar 3 teman-teman sekalian. 2 berada di bagian deck, 1 berada di bagian di bawah jok yang tadi ya, tempat yang tadi gitu loh. Nah jadi 2 di bawah ya, 1 di sini. Jadi total itu ada 3 baterai yang dipakai di TVS iQube ya. Dan jenis baterainya ini tidak bisa di swap dengan mudah gitu, jadi tidak bisa di replace. Jadi kayak misalkan ponsel ada beberapa tuh ya yang baterainya langsung tanam pada dasarnya, dalam tanda kutip seperti itu. Jadi nggak bisa dibuka gitu ya, nggak bisa dibuka, nggak bisa dicopot kayak gitu. Nah tipe baterainya sendiri adalah lithium ion ya, yang ada dalam sini itu lithium ion dengan kapasitas 52 volt 14 ampere hours atau 14 Ah setiapnya ya, setiap baterainya gitu ya. Jadi ada 3 dan total kapasitasnya adalah 2,25 kilowatt ya dengan 52 volt, artinya sekitar 90 ampere ya. Ada 3 ya, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Ya secara umum panjang dari TVS iQube ini
dari ujung depan sampai ujung belakang itu 1,8 meter gitu ya, dengan lebar itu 64 ya, boleh dibilang 64 cm, dengan ketinggian ya dari titik terbawah sampai titik teratas itu biasanya tempat kaca spion itu sekitar 1,14 meter gitu loh teman-teman sekalian. Dan ground clearance di bagian bawah itu bisa sampai, itu ukurannya itu bisa sampai 15,7 cm di bagian bawah. Sementara wheelbase jarak antara dua titik bannya itu 1,3 meter. Nah, beratnya ini loh, curb weight, curb yang berat kosongnya itu 118 kg, sementara berat isinya itu bisa sampai tembus 130 kg. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman sekalian ya bentuknya ya, teman-teman bisa lihat lagi ya. Oke, kelihatan dari sini saya kelupaan, jadi hooknya selain ada di depan juga ada di bagian belakang. Nah, ini tuh hooknya kayak gini dan dia tuh bisa dibuka gitu loh teman-teman sekalian. Nah, manis. Jadi hooknya ada dua, ada sepasang depan dan belakang gitu. Teman-teman bisa lihat lagi di sini, dan footpacknya kembali di sini. Untuk pembonceng itu bisa dibuka dan ditutup. Untuk versi India mata kucing, di samping berwarna kuning dan di belakang stop berwarna hitam kayak begitu. Secara umum keren banget sih. Nah, sekarang kita akan cek seperti apa fitur-fitur yang ada di dashboardnya yuk. Nah, teman-teman sekalian, saya akan langsung cobain. Masukin dulu kuncinya, nyala seperti biasa, ada tulisan jenis TVS kayak begitu. Dia masih bilang bahwa side standnya masih terbuka. Saya akan coba tutup dan hilang sekarang. Ini lampu hazardnya masih nyala, kita coba matiin. Dan seperti itu teman-teman sekalian, di sini tuh ada, pertama itu ada penunjuk kapasitas baterai 97%. Dengan 97% ini teman-teman bisa lihat sini range-nya itu bisa sampai 73 km ya. Nah, apa tuh maksudnya? Ya, kita bisa lihat sekarang di sini ya. Kita akan cobain cara nyalainnya, seperti juga petunjuknya itu. Pertama adalah kita harus tekan secara bersamaan antara rem belakang ya. Ya, rem belakang di situ, dan tombol yang ini nih, tombol mode ya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya coba tekan, langsung berubah teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Di sini ada tulisan phone tidak terkoneksi, lalu ada level dari baterai 97%, terus ada kayak tanda-tanda, ini nggak kelihatan ya, ada tanda-tanda kayak Bluetooth gitu. Kita akan coba gedein. Nah, di sini ada kayak logo Bluetooth, terus ada logo apa nih ya, buat kalau misalkan Bluetoothnya sudah nyambung dengan ponsel itu ada ada tanda sinyal, terus ada tanda kapasitas baterai dari ponsel yang terhubung, lalu ada tanda kalau ada telepon masuk, dan ada tanda kalau ada pesan yang masuk ke sini. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Kita bisa lihat lagi di sini ada odometer, tunjukkan odometer 862 km. Lalu trip A-nya itu di sini 578. Saya juga masih belum tahu nih gimana caranya untuk merubah trip ya jadi ke 0 gitu ya. Cuman average speed 0. Dan kita bisa lihat di sini ada speedometer ya, ada speedometer. Dan ini tuh ada dua teman-teman sekalian, ada dua mode eco dan power. Nah, jika kita nyiapin di eco indikator dengan speed itu maksimum 45 km per jam, itu range-nya hanya sampai 73 km, dan ini tuh maksimum. Nah, di sini juga ada tulisan power yang sekarang itu tulisannya abu-abu. Ini artinya dia tidak diaktifkan, dan di atas ada regen. Regen ini artinya regenerator. Kalau teman-teman bisa biasa ngeh dengan Formula 1, itu tuh regen itu artinya itu baterai itu terisi kembali dengan performa motor pada saat deselerasi kayak gitu loh. Nanti kalau misalkan kita deselerasi sambil menutup throttle gas gitu, turun, misalnya ada turunan deselerasi, nah itu regennya itu akan kayak warnanya biru gitu, kedip-kedip, dan itu artinya baterai sedang terisi pada saat motor ini jalan. Nah, cara untuk memindahkan antara eco dengan power, kita pencet ini nih modenya ya, klik. Nah, berubah menjadi rada orange,
powernya yang berwarna orange, sementara eco-nya abu-abu, dia tidak ingin. Dan range-nya itu kalau sekarang itu sampai 53. Kita bisa lihat dengan mode eco ya tadi 73, sementara dengan mode power itu bisa range-nya 53 km, lebih rendah. Namun ini biasanya top speed-nya lebih tinggi teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau udah kayak begini sih tinggal ditekan aja gasnya. Tuh kan, aduh jalan deh. Nah, saya belum pakai helm tapi ya. Jadi seperti itu. Kalau mau balikin lagi ke sini teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Eco. Nah, motor ini bisa dipakai untuk parking. Nah, cara untuk mengaktifkan mode dari parking itu kita mesti pencet remnya gitu loh teman-teman sekalian. Jadi sekalian rem, saya cobain rem depan lalu PV parking. Yes, bisa, ternyata bisa pakai rem depan. Ya, rem depan terus habis itu parkingnya dinyalain. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian. Dan ini tuh artinya dia akan apa namanya, kalau dibuka gas dia akan maju ke depan. Cuman powernya hanya bisa sampai nggak bisa lebih dari berapa ya, pokoknya nggak kenceng-kenceng banget gitu teman-teman sekalian, mungkin hanya sekitar maksimum 10 km per jam, nggak bisa. Dan yang menariknya adalah dia itu bisa untuk mode parking mundur tuh teman-teman sekalian ya. Kalau saya pencet PV-nya lagi, nah lalu yang ke bagian belakang ini yang nyala dan dia tuh langsung kayak bunyi kayak gitu, kayak nit gitu ya, panjang. Dan kalau kita buka gas, mundur, asli mundur. Dan saya nggak biasa nih, asli mundur teman-teman sekalian. Jadi bisa mundur ya, dibuka gini mundur. Dan kalau kita pindahin lagi, ini kedepanin lagi, ke depan. Nah, jadi gitu teman-teman sekalian. Dan untuk mengembalikan ke mode biasa, kita pencet lagi rem dan PV, balik lagi ke mode semula, mode idle gitu ya, boleh dibilang ini mode standby awal. Pencet lagi. Nah, jadi seperti itu pencetnya. Nah, ini kalau mau kita parking juga bisa langsung ya. Nah, kayak gitu loh teman-teman sekalian. Balik lagi. Nah, kayak gitu. Kalau kita mau nyalain sama rem depan bisa, lalu buka power, langsung siap untuk dipakai jalan gitu loh. Nah, teman-teman sekalian pasti kepo, pengen lihat bagaimana kita akan coba sedikit jalan-jalan di lapangan kecil ini untuk TVS iCube Electric. Nah, teman-teman sekalian, sekarang adalah saatnya kita nyobain sedikit ya, sebentar di lapangan ini aja, sebelum nanti kita akan coba di jalanan umum yang asli. Kita akan mencoba nanti banyak hal ya, feel-nya dulu aja. Mohon maaf saya nggak pakai glove ya, saya hanya pakai helm ini aja, hanya nyobain di sini doang. Oke, set stand sudah. Oke, 97%. Nah, kita pakai mode power. Nah, udah gini doang, nggak ada suaranya teman-teman sekalian, asli. Wih, ya ini nggak ada suaranya, asli. Tuh, hihihi, asli beneran nggak ada suaranya. Mungkin kalau pertama-tama teman-teman sekalian nyobain, secara umum feel ridingnya itu sama banget dengan motor-motor skutik biasa gitu ya. Teman-teman bisa lihat lagi di sini. Ya, dan ini adalah segitiga ergonominya ya, dengan ketinggian dengan jangkauan kaki saya 75 cm nih masih agak sedikit jinjit setengah, jadi nggak full kaki saya menapak. Perkiraan seat height-nya ini mungkin sekitar 76, 77, 78 gitu ya, sehingga kaki saya nggak gitu masuk. Cuman dengan bobot full dengan load itu sekitar 130 kg, menurut saya sih masih oke banget sih ya. Kayak gitu masih oke dan masih bisa. Teman-teman bisa lihat gigi bentuknya di sini, dan ini adalah segitiga ergonominya, segitiga ergonomi dari TVS iCube. Dan ini bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa sampai sini, dan ini adalah posisi duduk dari pembonceng. Dan memang ini tuh joknya tuh lebar banget dan empuk banget. Menurut saya ini tuh style banget, skutik-skutik retro, sehingga dia tuh menghadirkan kayak feel duduk yang nyaman banget. Perkiraan saya jarak jauh dan ya mohon maaf tidak terlalu jauh ya, kalau dengan TVS iCube ini hanya sekitar maksimum 70-an kilometer aja. Namun
perkiraan saya 50 km, 60 km motor ini tetap nyaman untuk dikendarai karena memang joknya yang kayak begini. Kita akan cek nanti reading feel pada saat di jalanan, bagaimana sih rasanya lari hanya di limit sampai 40-an km per jam dan menggunakan motor ini dengan kecepatan fullnya dia, yaitu sekitar 70 km per jam. Itu aja yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini, kupas tuntas mengenai TVS iQube. Terima kasih TVS Indonesia yang sudah mempercayakan TMC Blog dalam mencari data-data dalam market research-nya mereka. Bagi saya, pada dasarnya ya, motor ini tuh secara umum bentuknya itu udah boleh dibilang nggak sempurna sih ya. Boleh dibilang tuh udah serius banget dalam memproduksinya. Teman-teman bisa lihat di sini build quality-nya boleh dibilang lumayan banget gitu lah bila dibandingkan dengan produksi-produksi yang ngasal-ngasal kayak begitu. Dari depan sampai ke belakang, kalau saya sih ngelihatnya bolehlah disamakan ya build quality-nya dengan motor-motor EV yang sudah mapan duluan hadir di Indonesia ya. Kayak misalkan PCX ya mungkin hanya satu atau dua level di bawah secara detail dari build quality untuk TVS iQube ini. Bagi saya seperti itu aja. Kita akan tes nanti seperti apa performa motor ini, berapa sih sebenarnya kapasitas baterainya, dalam jarak tempuhnya, terus habis itu bisa nggak dia naik ke atas gitu ya. Pada dasarnya kita masukin ke jalanan yang nanjak gitu, dia kuat nanjak apa enggak, lalu hal-hal lain lah pokoknya. Doakan saja kita semua bisa sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan segala kegiatan yang biasa kita lakukan. Itu aja sementara di vlog ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu di vlog lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.